Nah, selanjutnya kita akan bicarakan contoh berbagai jenis penyakit autoimun. Ya, penyakit autoimun jenisnya banyak, namun saya sebutkan hanya beberapa saja. Ya, nah menurut data yang ada sekarang terdapat 157 jenis penyakit autoimun. Jadi banyak banget, ya. Nah, karena begitu banyaknya, seringkali tenaga kesehatan dokter ya itu seringkali juga salah diagnosa gitu, dikiranya bukan autoimun ternyata autoimun atau sebaliknya ya, karena mudah menyamar menjadi berbagai jenis penyakit ya. Nah, jadi penyakit autoimun itu punya nama keren, yaitu penyakit dengan 1000 wajah seperti itu ya. Dan contoh yang paling banyak seperti autis itu termasuk autoimun ya. Diabetes tipe 1 yang disuntik insulin itu autoimun juga. Penyakit alergi, eksim itu juga autoimun dan sebagainya. Nah, saya tunjukkan beberapa. Yang pertama adalah lupus. Lupus ini atau systemic lupus erythematosus (SLE) ya. Ini penyakit yang antibodinya itu menyerang seluruh tubuh. Jadi multi organ. Ya, nyerang ke sendi, sakit sendi, nyerang ke paru-paru di pernafasan, menyerang sel darah, menyerang saraf, menyerang ginjal. Ya, jadi nyerangnya kemana-mana. Kalau nyerang ke kulit menyebabkan fotosensitif, artinya kalau kena cahaya matahari itu mudah kayak kebakar gitu ya. Itu jadi di wajah itu muncul tanda-tanda kemerahan seperti ada kupu-kupu nempel gitu ya, disebut butterfly rash ya. Ya mirip-mirip blush on sih, tapi beda sama blush on gitu ya. Nah, jadi ini penyakit lupus. Nah, yang ini kalau data di Indonesia ya, ada sedikit data meskipun tidak terlalu lengkap, tahun 2014 sampai 2016, jadi di tahun 2014 ada 1169 kasus penyakit lupus yang berat yang dirawat di rumah sakit. Yang enggak dirawat, ini di beberapa rumah sakit aja, yang enggak dirawat ya enggak masuk ke sini. Ini tidak menggambarkan seluruh rumah sakit di Indonesia, ini beberapa aja. Kemudian naik di tahun 2015 1.300 lebih, namun di tahun 2016 naik hampir 2 kali lipat. Ya, jadi signifikan sekali peningkatannya. Nah, sayangnya habis itu nggak ada data lagi yang ada gitu ya. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Nah, dan lebih tragisnya kalau tahun 2015 kira-kira 10% saja yang meninggal dunia akibat lupus. Namun pada tahun 2016 tahun kemudian naik menjadi 25% ya. Jadi ada tendensi makin bertambah berat ya. Jadi teman-teman perlu mewaspadai mengenai salah satu penyebab autoimun, salah satu jenis penyakit autoimun yaitu lupus ini. Yang kedua adalah rematik atau rheumatoid arthritis, di mana terjadi peradangan pada sendi-sendi. Biasanya sendi-sendi kecil dan terjadinya biasanya kanan kiri gitu ya, berpasangan. Jadi sendi-sendinya itu menghancurkan jaringan persendian, juga tulang-tulangnya, jadi bentuknya jadi bengkok ya. Dan ini kalau tidak diatasi dengan cepat akan menimbulkan kecacatan yang permanen ya. Yang ketiga adalah Sjögren syndrome ya, antibodinya menyerang kelenjar-kelenjar ya. Di mulut ada kelenjar liurnya jadi kering, jadi mulutnya kering terus. Menyerang kelenjar air mata, jadi matanya kering terus dan mudah teriritasi. Juga kelenjar yang lain gitu ya. Selain mata dan mulut juga menyerang ke sendi-sendi ya. Jadi sendi-sendinya jadi kering, sendi-sendinya sakit dan seterusnya ya. Ini menyerang ke sendi-sendi. Ini Sjögren syndrome atau SS. Kemudian multiple sclerosis atau MS. Dan gangguan ini merusak lapisan yang melindungi saraf. Jadi saraf itu seperti kabel, ada tengahnya sarafnya, ada lapisan pelindungnya. Nah, lapisan pelindungnya ini yang diserang ya, sehingga saraf-sarafnya itu bisa saling bersinggungan dan seperti konslet begitulah kalau listrik gitu ya. Akibatnya koordinasi antara otak dan bagian-bagian tubuh lain terganggu ya. Ini multiple sclerosis. Kemudian ada juga namanya imun trombositopenik purpura atau ITP ya. Ini ITP ini seperti mirip-mirip demam berdarah tapi tidak ada virus demam berdarahnya gitu ya. Jadi di sini yang diserang trombositnya ya. Trombositnya turun terus tapi tidak ada demam berdarah ya. Akibatnya terjadi perdarahan di kulit. Namun yang lebih berbahaya juga perdarahan di organ-organ tubuh bagian dalam ya. Itu bleeding di rongga perut, di rongga dada, itu sangat berbahaya ya. Jadi perlu segera mendapatkan pertolongan dari dokter. Satu lagi adalah psoriasis. Ini adalah jenis autoimun yang menyerang ke kulit ya. Sistem kekebalan tubuh merangsang
sel-sel kulitnya itu bereproduksi dengan cepat. Jadi sel kulit kita itu rata-rata tiap 27 hari, itu 27 hari sekali itu berganti dengan sel kulit yang normal. Namun pada jenis psoriasis ini tiap 3 hari tumbuh kulit yang baru gitu ya, sehingga kulitnya bertumpuk-tumpuk ya, dan seringkali kulitnya rontok di lantai ya, menebal dan bersisik seperti itu. Ini adalah psoriasis, jenis autoimun yang menyerang ke kulit. Nah sekarang kita pengen tahu nih, ibu-ibu saat ini menderita penyakit autoimun atau tidak. Nah, caranya bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama dari gejala. Tadi saya sudah sebutkan gejala-gejalanya. Jadi kalau ditemukan 1 atau 2 gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ya, itu sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter, ya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan laboratorium. Dari pemeriksaan laboratorium itu seperti ANA-IF, ANA profile ya. Ada juga beberapa yang lain, ini yang paling sering diperiksa ya. Itu Bapak Ibu itu ibu-ibu akan tahu ya kita positif enggak dengan penyakit autoimun ini ya. Nah, kalau ini negatif tapi gejala-gejalanya positif tetap akan diterapi dengan autoimun ya karena gejala-gejala ini lebih dominan ya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa menghubungi dokter ibu-ibu semua untuk memeriksakan diri jika ditemukan gejala-gejala seperti tadi. Nah, kalau nggak ada gejala perlu nggak melakukan pemeriksaan laboratorium? Sebaiknya sih tidak usah begitu ya. Tapi kalau ada gejala-gejala tadi sebaiknya segera memeriksakan diri.